Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimun dan muslimat rahimakumullah. Kita sebagai seorang muslim yang mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kembali dihentakkan dengan satu peristiwa pelecehan, penistaan, penghinaan terhadap Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang viral hari ini adalah secara sistematis by design dilakukan oleh satu negeri yaitu Perancis, sehingga kemudian menjadikan kaum muslimin di seluruh dunia juga bereaksi terhadap peristiwa itu. Kaum muslimin sekalian dan muslimat yang dimuliakan Allah, tentu kita sudah sepakat terhadap beberapa persoalan fikih yang sudah dikaji oleh para ulama terkait dengan fenomena penistaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman hari ini secara real, bagaimana kita mestinya bersikap, karena penegakan hukum terhadap penista Nabi ini termasuk di negeri kita juga relatif tidak berjalan dengan baik. Penistaan terhadap agama saja ternyata juga tidak mendapat prioritas untuk dijadikan sebagai satu pasal untuk ditindak. Betapa banyak kita mendengar artis-artis kita dalam lawakan mereka menistakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kemudian tidak ditegakkan hudud atau pidana karena alasannya memang negara kita bukan negara Islam. Kemudian mereka dimaafkan, bahkan malah mohon maaf kadang menaikkan rating mereka setelah mereka menistakan orang-orang yang terhormat, baik itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syariatnya dan sunnah-sunnahnya. Maka tentu hari ini kita mencoba untuk membaca potensi kita semuanya untuk membuktikan keimanan kepada Allah dengan mencintai Nabi kita itu seperti apa di saat hari ini mereka terang-terangan melakukan penistaan. Maka fatwa boikot produk-produk mereka, seperti misalkan fatwa boikot produk Prancis hari ini ya, yang dikeluarkan oleh majelis-majelis fatwa dunia termasuk Majelis Ulama Indonesia, ini perlu kita respon dan kita apresiasi kaum muslimin dan muslimat sekalian. Maka ketika disebut di sana ada produk-produk Prancis, konon data yang kita sekalian mendengar, Timur Tengah atau negeri-negeri di Timur Tengah ketika mereka secara massal bersama-sama memboikot produk Prancis ini kan ternyata tetap itu akan menimbulkan ekses. Dan ini bagian daripada jihad iktisadi atau jihad melalui ekonomi. Maka saya menghimbau, menghasung kepada saudara sekalian kaum muslimin dan muslimat, kita coba cermati, karena itu yang bisa kita lakukan hari ini. Hari ini kita belum bertemu dengan orang-orang yang mereka mempunyai nyali. Tahun 74 kita mengenal ada Ustadz Hashim Yahya yang sampai sekarang masih hidup. Beliau ketua Yayasan Masjid Mujahidin Surabaya yang waktu itu mengeksekusi langsung ya demo-demo tidak digubris oleh pemerintah pada saat itu terkait dengan akan diselenggarakannya pertemuan DGD atau Dewan Gereja Dunia di Jakarta. Bahkan MUI juga sudah menyampaikan, Pak Natsir waktu itu juga membuat tulisan yang sangat tajam. Kemudian Profesor Dr. H.M. Rashidi juga begitu. Tapi ternyata tidak digubris sampai akhirnya seorang pengusaha Surabaya, tentu dia terinspirasi oleh fatwa ulama, meskipun dalam bahasa publik beliau mengatakan, saya hanya menjalankan perintah Quran, dengan operasi sederhana berhasil membunuh Ketua Dewan Gereja Dunia, Pendeta Eric Constable dari Australia, seorang pendeta gereja Anglikan yang terkemuka itu dengan hanya pisau, pakai pisau itu ya. Kemudian mati, ternyata menjadikan pertemuan itu digagalkan. Nah, kita belum bertemu hari ini dengan jiwa-jiwa seperti itu. Atau yang pada masa Rasulullah mereka membela harga diri Rasulullah sebelum diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana seorang majikan dia membunuh budaknya yang mulutnya tidak bisa berhenti mengujar Nabi. Diperingatkan tidak mau berhenti sampai akhirnya dia tusuk dengan pisau, padahal kondisi budak wanita itu dalam kondisi hamil. Dan Nabi SAW membenarkan
tindakan itu. Tentu saya tidak bermaksud menyampaikan ini sebagai satu bentuk perbuatan untuk main hakim sendiri di negeri kita ini. Meskipun kalau orang punya landasan iman, kemudian dia berjalan atas fatwa ulama, yang ulama itu kredibel, ini sesuatu yang tentu merupakan satu nilai kebaikan, tapi resikonya memang berat. Nah, sekarang yang bisa kita lakukan yaitu tadi, bagaimana kita komitmen untuk memboikot produk mereka. Satu contoh misalkan produk Perancis ini kan Danone, dan produknya ternyata sangat banyak. Saya sampaikan kepada teman-teman yang mereka punya toko kelontong atau minimarket atau bahkan toko grosir besar. Ternyata produk Danone ini masih cukup banyak ya pasarannya. Air mineral yang kita kenal itu Aqua misalkan, itu ternyata memang masih cukup memberikan keuntungan. Nah, ini ujian kita. Saya tidak mengatakan air itu menjadi haram atau serta-merta harus dilakukan tindak boikot itu dengan membuang air itu, memusnahkan, tidak. Tapi paling tidak kita harus mulai membangun hari ini. Kalau yang biasa kita minum dari air mineral produk mereka, atau mungkin bagi para wanita muslimah yang masih menggunakan produk kosmetika mereka atau makanan-makanan mereka, sudah harus berpikir kepada produk substitusi, di mana produk-produk muslim hari ini ternyata juga Masya Allah, dengan itu kita juga bisa tetap menjalankan roda kehidupan kita. Dan sekali lagi ini satu bentuk ujian keimanan. Bagaimana kita membuktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus terang perih misalkan ada pengajian di bulan Rabiul Awal dalam rangka merayakan Maulid Nabi, dalam rangka mencintai Rasulullah, ya, memuji Rasulullah. Tapi air minumnya masih air minum mereka. Mereka yang menistakan agama kita ini masih menggunakan air mineral dari kalangan mereka. Di saat hari ini kita bisa memperoleh pengganti daripada produk-produk itu. Terlalu mudah hari ini, makanan, minuman, kosmetika itu yang tidak harus menggunakan produk-produk mereka, hari ini banyak bisa kita dapatkan di pasaran. Maka sekali lagi, edukasi ini penting, bukan sekedar sikap yang sifatnya reaktif saja terhadap peristiwa yang hadir hari ini, kemudian berlaku 1 bulan, setelah itu lupa lagi, tidak. Jadi kalau bicara tentang air mineral misalkan, kita komitmen. Kalau belum bisa meninggalkan hari ini 100%, ya kita mulai untuk tidak mengkonsumsi itu. Mungkin kita baru bisa meninggalkan 100% 3 bulan lagi. Tapi perjalanan tahun-tahun yang akan datang ketika kaum muslimin dan muslimat sepakat dan mereka banyak meninggalkan produk-produk itu, tentu itu akan membawa manfaat bagi bentuk peperangan atau jihad iktisadi ini. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, cerdas dalam memilih produk konsumsi kita sebagai sarana kita untuk membuktikan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa wujud pembelaan kita? Kalau dengan hal yang kecil saja ternyata kita tidak bisa. Saya sampaikan kepada saudara-saudara kita yang mereka mendapat keuntungan, misalkan dari galon air mineral tertentu itu. Berapa Pak keuntungan Anda? Ternyata juga dia menyampaikan keuntungan itu tidak seberapa dibanding dengan nilai keberkahan yang akan Allah berikan ketika dia bisa membuktikan cintanya kepada Nabi meskipun hanya dengan memilih produk yang bukan merupakan produk-produk pencela penista Rasulullah SAW. Semoga Allah senantiasa menjadikan ghirah kita, kecemburuan kita terhadap kebenaran ini senantiasa subur, senantiasa terbakar, supaya kita bukan termasuk orang-orang yang kemudian diam melihat Nabi kita dicela oleh musuh-musuh Islam, atau naudzubillah juga oleh orang-orang yang mereka mengaku muslim, yang hakikatnya mereka orang-orang munafik yang tidak ada ruang bagi mereka kecuali mereka harus mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.